Suka atau tidak, Anies Baswedan adalah simbol dari kemarahan. Suka atau tidak, Anies Baswedan adalah simbol dari kemarahan. Nah, dari sini sangat masuk akal sekali, yaitu pemilihan Anies Baswedan sebagai Capres 2024 adalah bentuk kemarahan. Ya memang siapa yang tidak marah ya. Tiba-tiba Pak Prabowo Subianto ujuk-ujuk menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo. Nah, padahal juga Pak Prabowo Subianto adalah yang tidak berkontribusi lah pada tim pemenangan dari Presiden Joko Widodo pada pemilu 2014 dan 2019. Tiba-tiba masuk kepada pemerintahan. Nah, siapa yang tidak marah? Nah, di sini saya langsung mengkait-kaitkan berita yang lalu-lalu. Bahkan di sini juga ada berita yang menyebut Rio Surya Paloh marah karena Nasdem tak dapat jatah Jaksa Agung. Nah, di sini juga ada berita yang juga sangat mengejutkan, yaitu Panda Nababan duga peristiwa Jaksa Agung jadi pemicu utama dendam Jokowi pada Surya Paloh. Itu tergores hati dia. Nah, akhirnya pun dari sini ya agak benang merahnya mulai terungkap ya. Akhirnya Surya Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Padahal juga diketahui Anies Baswedan adalah antitesa dari Presiden Joko Widodo. Dan bahkan dulu ketika pemilihan Pilkada 2017, Nasdem pada waktu itu juga mendukung Ahok sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada waktu itu. Tiba-tiba Pak Surya Paloh mendukung Anies Baswedan. Nah, semua bertanya-tanya dari situ. Nah, dari sini saya setuju sih dengan perkataan dari Fahri Hamzah ini, yaitu bentuk kemarahan. Nah, seperti ini videonya. Suka atau tidak, Anies Baswedan adalah simbol dari kemarahan. Karena Prabowo masuk dalam kabinet, orang mau nyari figur siapa lagi? Ini bangsa pencari figur. Kan ada AHY, Bang. Nggak bisa orang marah. Masa orang marah wakilnya AHY? Nggak bisa, bos. Orang jangan terlalu kelimis kalau mewakili kemarahan. Nah, ini bahkan juga ditanggapi, kenapa tidak AHY? Bahkan Fahri Hamzah di sini menyebut kalau mewakili simbol kemarahan ya jangan terlalu gelimis. Ini bahkan juga dikomentari oleh Paltiwes. Gini amat Bang Fahri sama Agus Yudhoyono, kurang lebih seperti itulah. Nah, dari sini saya penasaran dengan komentar-komentarnya ya. Wah, semuanya tertawa. Bangsat, video ini telah merendahkan dan menghina Partai Demokrat dan Ketum Partai yang sangat disegani dan berwibawa, yaitu Mas Agus Yudhoyono. Bukan begitu Pak SBY Yudhoyono. Nah, dari sini saya penasaran ya. Di sini ada Panda Nababan duga peristiwa Jaksa Agung menjadi pemicu utama dendam Jokowi pada Surya Paloh. Itu tergores di hati dia. Nah, di sini politikus senior PDIP Panda Nababan mengungkapkan keretakan hukuman antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh telah terjadi sejak lama, jauh sebelum keputusan Nasdem mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Menurut Panda, Jokowi diduga memendam tersinggung pada Surya Paloh lantaran ancaman lama dari Nasdem. Cuma terus terang enggak bisa jadi jaminan sih apakah Jokowi tersinggung dengan masalah Jaksa Agung. Artinya, Jokowi mau ganti Prasetyo tapi Surya Paloh tidak setuju. Ungkap Panda Nababan dalam perbincangan di kanal YouTube Total Politik. Kalau mau diganti, Nasdem akan menarik dukungan ibunya. Nah, jadi keretakan antara Nasdem dan Presiden Joko Widodo itu sudah terjadi sejak lama ya. Di sini menurut Panda Nababan pada kisaran tahun 2016, Jokowi ingin mengganti Jaksa Agung Muhammad Prasetyo. Namun, jika Jokowi mencopot Prasetyo, Nasdem mengancam akan menarik dukungannya pada pemerintah. Ini kira-kira ada maksud tersembunyi apa tidak ya? Yaitu Presiden Joko Widodo ingin mencopot Jaksa Agung tersebut, tetapi kalau benar-benar dicopot oleh Presiden, Nasdem akan mengancam, akan menarik dukungan. Nah, kira-kira apakah ada maksud tersembunyi ya? Apalagi pada tahun 2019 kalau nggak salah ya, Presiden Joko Widodo juga sudah tegas mengganti Jaksa Agung dan diganti oleh ST Burhanuddin. Itu memang pilihan dari Presiden Joko Widodo. Nah, akhirnya pada tahun 2022 terjawab. Akhirnya Nasdem pun mendeklarasikan Anies Baswedan. Nah, apakah itu juga bentuk kemarahan dari Nasdem dan mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024, yang notabene juga Anies Baswedan itu adalah antitesa dari pemerintahan Presiden Joko Widodo.
di mana terbukti pada tahun 2017 ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta saja, program-program pemerintahan dari Ahok dan bahkan juga Presiden Joko Widodo pada saat menjabat sebagai gubernur juga tidak dilanjutkan. Nah, waktu Surya Paloh cerita ke saya konfirmasi ke Presiden betul. Kenapa diiyain? Jokowi bilang, ya udahlah, kita lihat saja. Tapi mimik mukanya ke saya gimana ya? Tidak kayak Jokowi yang tegas, tegar, ungkap Panda. Tetapi feeling aku itu berbegas karena itu kan ancaman, tambahnya. Panda juga menjelaskan bahwa Nasdem yang mengusung Anies bukan jadi masalah utama bagi keretakan hubungan antara Jokowi dan Surya Paloh. Namun soal Jaksa Agung malah bisa menjadi salah satu pemicu utamanya. Nah, bahkan di sini bukan karena Nasdem atau Pak Surya Paloh mendeklarasikan Anies sebagai Capres 2024. Tetapi di sini Panda menjelaskan, yaitu keretakan hubungan antara Jokowi dan juga Nasdem itu sudah terjadi sejak lama, yaitu urusan Jaksa Agung di sini, pemicu utamanya yaitu Jaksa Agung. Jadi kalau Surya pidato tetap mendukung pemerintah, saya bakal bilang, sampean kan pernah ngancam juga mau menarik Nasdem dari pemerintah, kata Panda. Jadi ucapannya setia, tapi ada sisi lain, yang benar sampean kan pernah mau menarik imbuhnya. Lebih lanjut, Panda menyebutkan bahwa ketidakcocokan Jokowi pada Jaksa Agung Prasetyo terbukti setelah diganti pada 2019. Tetapi setelah Presiden Joko Widodo mengambil tindakan mengganti Jaksa Agung yang dulu dan sekarang diganti oleh ST Burhanuddin, terbukti kan banyak koruptor-koruptor tertangkap di era ST Burhanuddin. Itu yang sangat keren sekali dan bahkan juga menuntaskan kasus-kasus yang lama seperti Jiwasraya, Asrabi dan lain sebagainya. Itu juga tuntas di era ST Burhanuddin. Nah, bahkan di sini juga ada berita yang lalu pada tahun 2019. Surya Paloh marah karena Nasdem tak dapat jatah Jaksa Agung. Padahal kan sudah mendapat ya, yaitu pada 2015 hingga 2019. Tetapi kok merasa tidak mendapat jatah? Padahal juga ada menteri-menteri dari Nasdem juga mendapat jatah menteri. Bahkan juga 3 menteri. Jadi minta jatah apa lagi ya? Pendiri sekaligus mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat Patris Rio Capella angkat bicara terkait manuver Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Aksi politis itu menurutnya terjadi karena mantan koleganya marah tak lagi mendapatkan kursi Jaksa Agung. Sebab pada periode sebelumnya, kader Nasdem HM Prasetyo ditunjuk sebagai Jaksa Agung. Namun kini, posisi Jaksa Agung diisi oleh ST Burhanuddin yang merupakan seorang jaksa karir. Partai Nasdem seharusnya sadar pembentukan kabinet adalah hak prerogatif Presiden dan tidak bisa diatur oleh siapapun, kata Rio Capella di kawasan Cikini Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu 10 November yang lalu. Ya memang sih, itu adalah hak prerogatif dari Presiden, yaitu untuk memilih Jaksa Agung, menteri-menteri itu hak prerogatif dari Presiden. Tetapi kalau ada ancam-ancaman seperti ini yang mau menarik lah, dan bahkan juga marah-marah, menurut saya juga sudah nggak bagus ya. Jaksa Agung saat ini merupakan jaksa karir sehingga tahu persis pengelola institusi kejaksaan secara benar terangnya. Selain itu, pria yang pernah terseret kasus korupsi oleh KPK ini menyoroti sejumlah kejanggalan dari penyelenggaraan Kongres 2 Nasdem. Salah satunya soal kehadiran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan diberi kesempatan berpidato. Ya, ternyata sudah sejak lama ya antara keretakan Presiden Joko Widodo dan juga Nasdem. Akhirnya juga saat ini benang merahnya juga semakin terungkap jelas ya.